semua Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dan siap memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita, amin. Sehingga Ia memberikan keselamatan bagi setiap kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyambut Yesus bagi kita segalanya. Mari sama-sama kita membawa pujian. Yesus bisa jemput dari
dipersilakan duduk. Saudara, apapun masalah yang saudara hari ini alami, percaya saja kepada Tuhan bahwa mujizatnya masih ada. Tuhan pasti menolong saudara. Andalkan, tetap andalkan Tuhan, karena Tuhan pasti selalu ada untuk setiap kita. Mari siapkan hatimu. Tuhan jadi andalanku, hanya Kau yang ku percaya. Di saat aku sudah tak
Yesus, biarlah firman-Mu membangkitkan setiap kami Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan Yesus, agar mata kami melihat, telinga kami mendengar, hati kami percaya, dan pikiran kami bisa menangkap setiap maksud Roh Kudus pada pagi hari ini. Sampaikan kami pada kami semua Bapa, melalui firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, agar kami bisa mengalami perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus dahsyat. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk Tuhan. Ada yang belum menyapa kiri kanannya, kasih salam. Di Tuhan. Shalom saudaraku, apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati ya. Kalau di GBS Kalvari saya mengajarkan puji Tuhan aku diberkati. Gak apa-apa, luar biasa juga, cuma ini sering di gereja Mega Church ya. Cuman gini, saya punya prinsip ketika kita ditanya, kadang-kadang kan kita dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan yang lemah. Firman Tuhan sih bilang gini, dalam keadaan apapun juga kita harus mengucap syukur, memuji nama Tuhan. Jadi kalau saudara ditanya, ketemu sama teman-teman, apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Ya, oke? Coba bilang sama sebelahnya. Coba ditegur, apa kabar? Puji Tuhan. Oke, sama-sama ya, puji Tuhan. Saudaraku, apa kabarnya? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudaraku, saya mau bicara soal badai. Badai itu bisa datang kapan saja. Ya, sekali waktu saya melihat di media sosial, ya bukan TV sekarang, di media sosial, tetapi channel yang sangat terpercaya ya. Saya melihat di Amerika di bagian mana itu saya lupa. Itu tiba-tiba ada angin yang kencang sekali, badai yang luar biasa. Itu bahkan badai itu bisa mengangkat benda-benda yang berat, termasuk kendaraan. Yang saya lihat pada waktu itu ada motor naik ke atas itu begitu besar. Ya, badai itu bisa menghancurkan, bisa memporak-porandakan. Nah, saudaraku, badai itu bisa datang dengan berbagai bentuk dalam kehidupan kita. Ya, bisa dalam badai tekanan ekonomi, bisa dalam badai kegagalan dalam studi, kegagalan dalam karir, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit. Namun, saudara harus ketahui dan catat baik-baik, torehkan di dalam pikiran dan hati saudara bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Sama-sama katakan Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Ingatkan teman sebelahnya, Tuhan selalu ada untuk kamu. Ya. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Walk on the Water. Artinya berjalan di atas air. Ya. Kenapa saya ambil tema ini? Karena ini adalah salah satu mujizat yang begitu fenomenal. Mujizat yang besar yang dilakukan Tuhan. Seumur hidup saudara, ada yang pernah lihat ada yang berjalan di atas air tanpa media? Ada? Tanpa rekayasa. Magician, wah katanya bisa berjalan di atas air. Ternyata pakai teknologi. Di bawahnya ada yang menopang dia. Ya. Gak ada yang bisa lakukan. No one can do this. Hanya Tuhan Yesus. Karena ini melampaui hukum alam, yaitu apa? Gravitasi. Gak ada yang bisa melawan gravitasi. Bahkan di bagian dunia tertentu ada gravitasi yang sangat tinggi bisa menyedot pesawat yang sedang terbang di atasnya. Itu namanya hukum gravitasi. Tetapi Tuhan Yesus bisa melakukannya karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, saudaraku, pernahkah kita merasa sedang berada di tengah-tengah badai? Badai dalam arti rohani, ya. Badai tekanan ekonomi, badai keuangan, badai dalam studi, masalah dalam karir, masalah dalam keluarga, sakit penyakit, bahkan mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Nah, saat-saat seperti itu kita merasa sendiri, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, seolah-olah doa kita tuh nggak sampai ke langit, nggak tembus ke surga. Tuhan tidak mendengarkan doa kita, seolah-olah. Namun hari ini kita akan merenungkan kisah yang sangat terkenal, yang sangat powerful, ya, dan ada rahasia ilahi di dalamnya, yaitu pada waktu Yesus berjalan di atas air.
Ya. Mari kita buka ya kisah ini di dalam Markus 6 45 sampai 52. Kita baca sama-sama ya. Dengan suara yang keras sampai telinga saudara sendiri mendengar suara saudara. Yuk, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Setelah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu dia menyuruh orang banyak pulang. Setelah dia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Kemudian ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung miskin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan mereka tetap berdiri. Ya, itu kisahnya, saudara. Tapi saya ingin mengajak saudara fokus kepada ayat yang ke 48. Next slide. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ayat ini menjelaskan kebenaran yang sangat dalam kepada kita bahwa dalam keadaan darurat, keadaan yang genting, urgent, ya, sangat penting, keadaan terpojok, kita ada di titik terendah, Tuhan selalu memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Ya, itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti kita dibawa ke titik seperti itu. Ya, mari kita bahas ya ayat 48 ini. Di perikop ini kita bisa mengerti maknanya. Ya. Yang pertama adalah dia melihat kesulitan kita. Sama-sama katakan, dia melihat kesulitan kita. 1, 2, 3. Dia melihat kesulitan. Ya, di ayat 48 ini kita melihat murid-muridnya sedang berada di danau, berjuang melawan angin sakal, angin yang sangat besar, mendayung. Ya kalau ada angin, ya itu dayung tuh katanya orang-orang yang suka mendayung itu nggak akan maju-maju, seolah-olah tidak bergerak, angin sakal, ya. Dan mereka lelah, mereka frustasi, dan mungkin mereka ketakutan karena apa? Kematian mendekat. Itu yang terjadi, situasinya seperti itu di tengah danau, bukan di lautan ya, tapi di tengah danau tiba-tiba ada angin sakal yang besar. Mereka diporak-porandakan, air masuk hampir tenggelam dan mereka hampir mati. Pertanyaannya, Yesus di mana tadi? Kita baca. Di mana? Tuhan Yesus ikut ya? Tuhan Yesus nggak ikut. Dia ada di darat dan di bukit. Dia lagi ngapain? Tuhan Yesus lagi berdoa. Ya. Tuhan Yesus secara fisik tidak bersama dengan mereka. Tetapi ayat ini menegaskan, menyatakan bahwa dia melihat. Dia melihat dari kejauhan. Dia melihat betapa payahnya, kalau kita tadi baca ayat yang ke-48, betapa payahnya murid-muridnya. Dan Yesus tidak melupakan mereka. Demikian pula dalam kehidupan kita. Mungkin kita ada dalam badai. Badai itu bisa datang dengan berbagai bentuk. Tekanan ekonomi, kegiatan studi yang gagal dalam karir, masalah keuangan, masalah rumah tangga, konflik keluarga, sakit penyakit. Mungkin saudara sedang berjuang sendiri pada saat ini. Ya. Ayat ini mengatakan bahwa Tuhan melihat. Sama-sama katakan Tuhan melihat. Jadi jangan bilang gini, kayaknya Tuhan nggak tahu masalah saya. Tuhan nggak tahu itu betapa banyak Tuhan urusin jutaan orang di dunia ini. Masa dia sampai tahu sih detailnya? Dia tahu, dia melihat. Makanya firman Tuhan pada hari ini mempertegas kepada kita bahwa Tuhan melihat setiap masalah kita. Kita lagi payah-payahnya,
mendayung, berjuang melawan badai. Tuhan melihat. Coba katakan sekali lagi supaya kita mendengar. Tuhan melihat. 1, 2, 3. Tuhan melihat. Dia nggak cuek, saudaraku. Kalau manusia suka cuek ya. Ada orangnya yang butuh pertolongan, pura-pura ngeliat aja. Ada orang yang butuh pertolongan kita, pura-pura nggak ngeliat. Tapi Tuhan nggak gitu. Ya, Dia sangat perhatian. Dia melihat apa yang sedang kita perjuangkan. Kalau hari-hari ini kita dalam perjuangan melawan badai itu, meskipun saudara ada yang masih muda, yang masih sekolah, ya pasti ada badai-badai kehidupan. Di keuangan, rumah tangga, di dalam konflik-konflik yang saudara sedang gumuli pada saat ini. Itu Tuhan melihat. Tuhan melihat. Ya. Dia tahu betapa payahnya saudara. Dia tahu betapa lelahnya saudara. Dia tahu betapa takutnya saudara. Tetapi setiap jeritan hati saudara, ketika saudara berdoa kepada Tuhan, tolong saya dalam keadaan seperti ini, Tuhan tolong rumah tangga saya, Tuhan tolong keuangan saya, Tuhan melihat dan tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan di sini, Dia melihat. Oleh sebab itu ketika kita menghadapi badai, ya kita harus percaya Dia melihat. Ya. Dan sebelum Dia bertindak, Dia ingin menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan melihat. Ayat lain mengatakan juga bahwa He never leave you, He never forsake you. Dia tidak pernah membiarkan saudara dan Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Ya. Kalau orang yang pura-pura melihat, dia pasti meninggalkan. Betul nggak? Kalau manusia melihat nih, dia nggak mau nolong, dia melihat ada yang kesusahan, tapi dia nggak mau nolong, dia memalingkan mukanya, dia lalu pergi. Tetapi Tuhan menegaskan dalam ayat ini, Dia melihat apa yang sedang kita kerjakan, kelelahan saudara, ketakutan saudara. Tuhan melihat dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itu poin yang pertama. Dia melihat. Sama-sama katakan Dia melihat. Dia melihat. Sama-sama katakan Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus melihat. Yang kedua, kemudian Dia datang pada waktunya. Sama-sama katakan Dia datang pada waktunya. Dia datang. Ya, kira-kira jam 3 malam Dia datang. Ini adalah situasi yang paling krusial. Artinya situasi yang paling genting. Jam 3 malam. Itu bicara soal sesuatu yang menakutkan. Di tengah danau, situasi yang paling gelap. Itu melambangkan bahwa titik terlemah manusia. Dia tidak datang pada jam 9 malam. Itu mungkin saudara masih berusaha, masih ada kekuatan. Dia tidak datang pada waktu jam 12 malam. Artinya dia datang tepat pada waktunya sampai titik di mana paling hopeless. Jam 3 malam itu paling hopeless, tidak ada harapan. Itu saya percaya murid-muridnya udah kelelahan, udah bingung, udah capek, udah hopeless. Tidak ada harapan. Mengapa Yesus menunggu begitu lama? Dia ingin mengajarkan waktu Tuhan dengan waktu manusia. Waktu Tuhan itu disebutnya kairos. Waktu manusia itu kronos. Itu berbeda jauh. Ya, kita ingin cepat ditolong Tuhan. Tuhan tolong segera. Aduh, hari ini Tuhan kalau nggak, aduh, saya dikejar-kejar debt collector. Misalnya seperti itu ya. Itu hari ini Tuhan. Seringkali kita ingin segera pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan menunggu sampai kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Tuhan membiarkan murid-muridnya berjuang sampai titik mereka, sampai batas mereka, agar iman mereka diuji, agar iman mereka dikuatkan, dan mereka menyadari pertolongan satu-satunya dari Tuhan. Dan Tuhan datang tepat pada waktunya. Jam berapa tadi? Jam 3 malam. Ya. Itu waktu yang panjang ketika murid-muridnya mulai ada badai. Ya. Jam 3 malam ya. Ingat baik-baik itu Tuhan bicara buat kita semua. Artinya sampai titik terendah pun Tuhan selalu melihat dan nantikan terus pertolongan Tuhan. Jangan menyerah. Bilang sebenarnya jangan menyerah. Ya, Dia akan datang tepat pada waktunya. Karena ketika kita menyerah, kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Ya. Waktu yang paling gelap dalam hidup kita, disitulah waktunya untuk Tuhan menyatakan kuasanya. Ya.
Tapi kadang-kadang kita suka nggak tahan ya. Ketika badai terlalu besar, ketika masalah keluarga, konflik keluarga terlalu besar, ketika sakit penyakit, mungkin maaf, ada yang sakit berat, cancer mungkin seperti itu, ya, atau hal-hal yang tidak bisa disembuhkan. Aduh Tuhan, kenapa Tuhan tinggalkan saya? Tetapi justru di titik ketika kita tidak berdaya, hopeless, tidak ada harapan, di situ Tuhan akan datang tepat pada waktunya, jam 3 malam. Ya, sama-sama katakan ke sebelahnya, jangan menyerah. Dari suaranya kayak pada menyerah semua nih ya. Sama-sama katakan jangan menyerah. Dia pasti datang tepat pada waktunya, menolong hidup saya. Sekali lagi jangan menyerah. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, poin kedua tadi berarti dia datang tepat pada waktunya. Yang ketiga, yang terakhir, dia datang dengan caranya. Sama-sama katakan dia datang dengan caranya. Dia datang dengan apa tadi? Berjalan di atas air. Bayangkan reaksi murid-muridnya ketika mereka menghadapi badai tersebut dan mengharapkan pertolongan Tuhan. Mungkin murid-muridnya pengen Tuhan tuh tinggal gini aja, tinggal angkat tangan dari daratan, dari atas bukit, teduh, ya, badai hilang dalam nama Tuhan. Pengennya mungkin murid-murid seperti itu. Atau dalam keadaan badai seperti itu, murid-muridnya ingin Tuhan Yesus seperti superhero. Dia terbang, sampai situ diselamatkan. Atau tiba-tiba danaunya jadi tenang sekali atau jadi daratan. Ya. Tetapi Tuhan malah jalan. Dia bukan berlari. Lagi pada waktu hampir jam 3 malam itu, Tuhan Yesus bukannya lari cepet-cepet tolongin murid-muridnya, enggak. Dia bukan cuek, dia santai, dia jalan. Dan dia berjalan di atas air, bukan air yang tenang, air yang sedang bergelora. Artinya air di danau itu yang tadinya tenang bisa memporak-porandakan. Ya mungkin Tuhan tuh kecipratan dan sebagainya. Tetapi ini Tuhan mau menunjukkan apa? Betapa Tuhan tuh punya ketenangan yang luar biasa. Ketenangan ilahi. Karena segala sesuatu ada dalam kontrol Tuhan. Ya. Yesus berjalan di atas air, di mana situasinya badai besar. Ya. Airnya yang tenang bisa jadi bergelombang, bisa menenggelamkan segala sesuatu. Ini menunjukkan satu ketenangan ilahi. Dia menunjukkan bahwa dia berjalan di atas gelombang masalah. Dia menginjak-injak kekacauan. Dia menginjak-injak dan menaklukkan masalah kehidupan yang menakutkan saudara. Ya, di ayat selanjutnya di situ dikatakan, tenanglah aku ini. Ada ayatnya. Ya itu sering dipakai di caption banyak orang ya. Tenanglah aku ini. Dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Saya lupa. Quiet. Bukan quiet. Lupa, biarin aja dah. Tenanglah aku ini. Ya, jadi Tuhan mau bilang sama kita bahwa ketika kita menghadapi badai yang sangat besar, badai yang menakutkan, badai masalah keuangan, masalah rumah tangga, konflik, kemudian badai masalah dalam karir, pekerjaan, badai-badai itu akan datang kepada kita. Bahkan mungkin badai kesehatan, sakit penyakit. Saudaraku, Tuhan mau katakan, tenanglah aku ini, jangan takut. Tuhan akan berserta dengan kita. Dan yang luar biasanya, Tuhan itu bisa membuat segala sesuatunya bisa teratasi. Ya, itu kuasa Tuhan yang luar biasa. Murid-muridnya banyak loh di atas perahu. Mungkin ada teman-temannya Joy yang lain. Tetapi Tuhan selamatkan mereka semua. Ketika kita bisa menunggu Tuhan tepat pada waktunya dan dengan cara Tuhan. Ya kadang-kadang kan kita pengennya gini, Tuhan tolong ya supaya goal bisnis saya ini gitu. Kadang-kadang kita seperti Pastor Yuni minggu yang lalu mengatakan kita ngatur Tuhan biasanya. Biarin aja Tuhan menolong dengan caranya. Dia akan datang kepada kita, menolong kita dengan cara Tuhan. Dan kadang-kadang kan kita pikiran kita, aduh Tuhan,
tolonglah dengan cara ini gitu ya. Kadang-kadang kita punya pikiran, punya rancangan kayak gini gitu. Enggak, berbeda jauh sama pikiran Tuhan. Karena Tuhan katakan apa? Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Jadi biarkan kita mengikuti jalan Tuhan, bukan Tuhan mengikuti jalan kita. Kita mengikuti cara Tuhan, bukan Tuhan mengikuti cara kita. Ingat selalu Tuhan selalu menghilangkan badai. Tuhan tidak selalu menghilangkan badai dalam hidup kita, tetapi seringkali Dia membiarkan badai itu menghantam hidup kita, dan Dia menyertai kita dan menyelamatkan kita. Amin, saudaraku. Dia mungkin tidak menjawab doa saudara dengan cara yang saudara bayangkan, ya, tetapi Dia menjawab dengan cara yang terbaik dan waktu yang tepat. Itulah, ya. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa Dia selalu ada untuk kita. Kita harus percaya bahwa Dia melihat setiap kita. Bukan Dia melihat si A saja, oh hamba Tuhan ini. Enggak, setiap orang Dia melihat kesulitan saudara, badai dalam kehidupan. Dia melihat, Dia nggak cuek, Dia tidak membiarkan dan tidak meninggalkan saudara. Kemudian Dia akan menolong kita tepat pada waktunya, jam 3 malam. Jangan menyerah. Kalau saudara sedang mengalami badai-badai kehidupan, jangan menyerah karena semua masalah yang menekan hidup kita. Jangan menyerah, saudara. Dia akan datang tepat pada waktunya, dan Dia akan datang dengan caranya. Dia akan berjalan di atas air. Dia akan menginjak-injak semua masalah kehidupan kita. Dia akan menginjak-injak semua badai gelombang kehidupan kita, dan Dia akan menyelamatkan kita. Amin. Puji Tuhan. Saya undang dirimu untuk maju ke depan. Haleluya. Kita akan menemukan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini kita belajar sesuatu yang sangat berharga, bahwa badai kehidupan pasti datang. Namun percaya, Yesus melihat kesulitan dan kepayahan kita. Ya. Saudara nggak usah bilang ke gembala sidang atau ke teman-teman, aku buatnya lagi terpuruk gitu. Jangan. Tuhan melihat saudara, Dia pasti melihat saudara. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percaya, Yesus melihat semua kesulitan kita, kepayahan kita. Percaya Yesus datang pada waktunya, pada waktu yang tepat, jam 3 pagi, di waktu di mana yang sangat gelap, sangat menakutkan. Dia akan datang pada waktunya, dan Yesus akan datang dengan cara yang tepat. Dia akan datang dengan tenang. Dia akan berjalan di atas air. Dia akan menginjak-injak gelombang masalah hidupmu. Dan percaya, Yesus berkuasa atas kehidupan saudara, dan saudara akan mengalami mujizat dan kemenangan dalam kehidupan saudara. Yesus. Jadi andalan
saudaraku, kita ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Badai kehidupan seringkali menerpa kehidupan kita. Ada masalah-masalah yang sangat menekan, tekanan ekonomi, politik yang tidak stabil, dan juga masalah dalam keuangan mungkin, masalah dalam rumah tangga, konflik-konflik yang kita alami saat ini, masalah di dalam karir, kegagalan di dalam pekerjaan, dan juga masalah-masalah lainnya yang seringkali menekan hidup kita. Kadang-kadang kita sudah capek, sudah lelah, tapi pada saat ini Tuhan mengingatkan melalui firman Tuhan, percaya, aku melihat semua kesulitan. Percaya, aku melihat kepayahanmu. Yesus melihat kesulitan dan kepayahan kita. Percaya, Yesus datang tepat pada waktunya. Di saat-saat jam 3 pagi, di saat-saat yang sangat gelap dalam hidup kita, di saat-saat yang sangat kacau dalam hidup kita, tidak ada harapan, tetapi Dia datang tepat pada waktunya. Jangan menyerah, saudara. Percaya, Yesus datang dengan cara yang tepat. Dia akan berjalan, menginjak semua masalah kehidupan saudara, memulihkan kehidupan saudara, menyembuhkan sakit saudara dengan cara yang tepat, dengan cara Tuhan. Dan percaya bahwa Yesus berkuasa atas kehidupan saudara. Saudara akan diberikan perbuatan ajaib Tuhan. Saudara akan merasakan mujizat. Saudara akan mendapatkan kemenangan. Tetap percaya, tetap percaya. Aku percaya. Yang percaya, angkat tangannya tinggi-tinggi ke atas. Amin. Amin, amin. Mungkin kami ada di titik-titik terendah, Kau melihat setiap pergumulan hidup kami, Tuhan. Masalah-masalah yang sangat berat yang harus kami lalui. Kami tahu Kau melihat dan tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, Kau melihat setiap masalah-masalah jemaat GBS Kalvari pada saat ini, setiap orang yang datang, juga teman-teman yang mengikuti dalam ibadah online. Tuhan melihat masalah mereka. Tuhan melihat setiap jerih payah yang sedang dilakukan
bahkan kepayahan-kepayahan yang hampir kami tidak bisa kuat melakukannya. Kau melihat kami, Tuhan Yesus. Biar kami percaya, Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Kami tidak akan menyerah, karena Tuhan pasti menolong kami. Engkau akan datang dengan cara-Mu, Tuhan, yang luar biasa. Dan kami lihat dengan mata iman kami pada saat ini, kemenangan pasti terjadi, mujizat pasti dinyatakan, yang sakit pasti disembuhkan. Sakit apapun juga di dalam nama Yesus Kristus, kami akan mendapatkan kesembuhan. Yang sedang dalam keadaan porak-poranda, dalam keuangan, dalam rumah tangga, Tuhan sedang pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanamkan benih firman Tuhan yang Tuhan sudah ditaburkan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, dalam setiap jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami mendengarkan firman Tuhan baik-baik pada hari ini, maka kami akan melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Good morning GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di Badaraya GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali bisa bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di Badaraya GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Kami senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita bisa selalu ingat bahwa apapun badai yang kita hadapi saat ini, percaya bahwa Tuhan mampu menyatakan mujizatnya buat setiap kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di GBS Kalvari Sukabumi. Yuk siapkan waktu yang terbaik untuk kita sama-sama berdoa dan berpuasa di GBS Kalvari Sukabumi. Karena di mana 2-3 orang berkumpul, di situ juga Tuhan hadir. Dan percaya bahwa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan menjawabnya sesuai dengan waktunya. Lalu, Kamis minggu depan, kita akan ada House of Blessing. Kita akan bersama-sama berangkat ke House of Blessing jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau join, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum wanita, Jumat minggu depan kita akan ada Calvary Woman di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. So, bagi Anda yang merasa wanita, ditunggu kehadirannya ya. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, Sabtu depan kita akan ada Calvary Youth di GBS Kalvari Sukabumi jam 5 sore. Yuk, jangan sampai kalah sama rasa malesnya ya. Gak lupa juga buat yang masih muda, kita ada program spesial loh, yaitu WFH alias Worship from Home. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 subuh via Google Meet. Yuk join WFH ini agar kita bisa mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Setiap hari Minggu kita ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Kalvari Sukabumi lantai 1 dan lantai 2. Dan juga Calvary Kids di lantai 3. Pokoknya siapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan ya. Berhubung Natal sudah dekat, GBS Kalvari mengadakan Christmas Catering untuk pengumpulan dana Natal. Nah, di sini GBS Kalvari menjual berbagai macam makanan loh, mulai dari nasi bakar, pepes ikan mas, rolade, soto betawi, gado-gado, bubur hanjeli, gelantin, kentang mustafa, rendang, dimsum, puding, pastel, dan lapis legit. Yuk buruan order dari sekarang, karena Rabu besok kita akan close order. Bagi Anda yang mau order, bisa langsung chat ke nomor WhatsApp di bawah ini ya. Oh iya, hari ini juga GBS Kalvari Sukabumi sedang menjual lumpia lumer. Ada 5 rasa dan dijamin semua rasanya enak, tapi stoknya terbatas. Jadi buat Anda yang penasaran dan pengen beli, setelah pulang ibadah nanti bisa langsung ke counter depan gereja ya. Yuk kita sama-sama berpartisipasi dalam pengumpulan dana Natal tahun ini. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya.
Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui GBS Calvary Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau memberikannya secara langsung melalui kantung persembahan yang akan diedarkan. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @GBS Calvary Sukabumi untuk mengetahui lebih banyak kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching what's on GBS Calvary Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and Jesus bless you. Puji Tuhan. Tetap percaya Tuhan dan alami mujizat. Tiba saatnya kita menjalankan persembahan. Mari berikan dengan sikap kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tetap andalkan Tuhan dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Menolong hidupku.
sungguh luar biasa. Kau mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kami. Tuhan selalu ada buat kami. Dan kami sungguh berterima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan melakukan semua kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biar jadikan kami menjadi berkat yang besar di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat ini, sehingga cerminan Kristus akan selalu ada. Dan kami percaya Tuhan Yesus, banyak orang boleh melihat itu dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Kau sudah berfirman buat kami semua. Kau sudah melawat setiap umat-Mu. Kau sudah menyembuhkan kami. Tuhan sudah memulihkan kehidupan kami. Dan kami percaya kemuliaan demi kemuliaan akan kami dapatkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpujian nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita, siap untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan dan angkat pujian. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Selamat menikmati Happy Sunday, Jesus bless you. Yang merah di atas. Bu Dewi sisa